Baik, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pecahan. Itu dapat kalian lihat pada buku paket halaman 22. Judulnya pengurangan bentuk pecahan. Pengurangan bentuk pecahan. Pada materi yang pertama ya, pengurangan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa. Ya. Oke, silakan dilihat videonya. Pengurangan pecahan bentuk persen. Persen adalah bentuk pecahan yang memiliki penyebut 100. Dalam bentuk awalnya adalah, contohnya kita lihat dulu, misalnya 75%. Dan bentuk pecahannya adalah 75/100. Kita lihat bahwa 75 dilingkari lingkaran orange itu sebagai pembilang, kemudian angka 100-nya itu kita sebut sebagai penyebut. Jadi 75 sebagai pembilang, kemudian 100 sebagai penyebut. Kemudian kita masuk ke materinya, pengurangan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa. Contoh, tentukanlah nilai dari 7/10 dikurang 29%. Cara menjawab soal seperti ini biasanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengubah keduanya menjadi bentuk pecahan biasa. Kita cek, 29% itu sama dengan 29/100. Lakukan operasi pengurangan pada kedua pecahan tersebut. Oke. Ya, soalnya ini tadi ya. 7/10 dikurang 29% sama dengan 7/10 kurang 29/100. Oke, angka 29/100 ini berubah dari bentuk persennya menjadi bentuk pecahan biasanya. Seperti itu. Lakukan operasi merubah pecahan bentuk persen menjadi pecahan biasa. Itu lakukan pertama yang itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana cara menentukan mana yang menjadi patokan dalam merubah pecahan. Angka 100 kita gunakan sebagai patokan dalam mengubah penyebut. Mengubah penyebut dari pecahan 7/10. Penyebutnya ini 10 ya. Patokan dalam mengubah penyebut pada pecahan adalah dengan melihat penyebut yang paling besarnya. Ya. Penyebut yang paling besarnya sini kita lihat 100. Kemudian penyebut yang paling kecilnya 10. Maka 10 ini nanti akan kita rubah bagaimana caranya bisa menjadi 100 juga. Kita ketahui bahwa penyebut terbesarnya adalah angka 100. Maka kita jadikan penyebut pada pecahan semuanya menjadi 100. Oleh karena 7/10 memiliki penyebut yang belum angka 100 seperti ini, masih 10 dia kan, maka 7/10 akan kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 10. Untuk apa? Biar penyebutnya menjadi 100. Tapi jangan lupa ya, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan angka 10. Harus sama-sama. Oke, kita lihat 7 kali 10 per 10 dikali 10. Nah, lihat ya, sudah kita kalikan dengan angka 10 masing-masing, dikurang 29/100. 7 kali 10 adalah 70, kemudian 10 kali 10 sama dengan 100. Lihat perubahan bentuknya dari 7 kali 10 menjadi 70 dan 10 kali 10 menjadi 100. 29/100-nya tetap. Kemudian sudah sama penyebutnya. Setelah itu baru kita lakukan pengurangan. 70 dikurang 29 sama dengan 41. 41 kemudian 100 sebagai penyebut. Jadi jawabannya adalah 41/100. Nah, kita ingat dulu 41/100 apakah sama dengan cara yang kedua nanti angkanya 41/100. Oke, kita lihat. Cara yang kedua adalah
mengubah keduanya menjadi bentuk persen. Kalau tadi membuat penyebutnya sama, maka yang kali ini merubah kedua pecahannya menjadi bentuk persen. Yang pertama adalah ubah bentuk 7/10 menjadi bentuk persen. Caranya seperti tadi, kita kalikan dulu menjadi 100 penyebutnya dengan cara memberikan angka 10 untuk dikalikan ke 7, kemudian angka 10 untuk dikalikan ke 10. Nah, gitu ya. 7/10 sama dengan 7 dikali 10, kemudian 10 dikali 10, hasilnya adalah 70/100. Nah, 70/100 itu kan sama dengan 70% kalau kita rubah menjadi bentuk persen. Kemudian lakukan operasi pengurangan pada kedua pecahan bentuk persen tersebut. Oke, lihat perubahannya. 7/10 dikurang 29%. Oke, 7/10 ini sudah kita rubah tadi menjadi 70% ya. Jadi hasilnya di sini 70% dikurang 29% sama dengan, nah kalau ini 70 dikurang 29-nya letak di dalam kurung. Kemudian dikurangkan aja. 70 kurang 29 sama dengan 41. Sudah, kita tambahkan persennya lagi di belakangnya menjadi 41%. Jadi 7/10 dikurang 29% sama dengan 41%, sama dengan 41/100. Jawabannya sama dengan jawaban kita tadi pada cara yang pertama. Lihat, 41/100. Oke, sekian penjelasan mengenai cara penyelesaian pengurangan pecahan bentuk persen dengan pecahan biasa. Kalian bisa lihat pada buku paket halaman 22. Silahkan dicatat contoh soalnya. Kemudian bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Mari berlatih 17 di buku paket kalian nomor 1, 2, dan 3. 3 soal aja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.